diludahin, dijambak, dimaki-maki, dikatain lon, sampai ditampar, tapi tetap bertahan. Kamu tuh sebenarnya cinta mati atau mau mati karena cinta? Pacaran dengan orang NPD dan juga toksik seperti ini, dia yang sakit, kamu yang suruh berobat. Dia yang gila, kamu yang stres. Jadi guys, Cece Resti ini pacaran sama Mas Ahmad ini sudah 4 tahun lamanya. Dari Mas Ahmad jadi resmi sampai jadi swasta. Jadi ceritanya, si Cece Resti udah jadi swasta udah sejak lama. Nah, si Mas Ahmad ini setelah finish kontrak tidak dapat pabrik baru, jadi dia tuh nyusul Mbak Resti menjadi swasta. Awal jadi swasta, Mbak Resti ngasih makan, yang ngasih tempat tinggal, dan juga ngasih kerjaan. Tapi karena dia tuh nggak bisa kerja berat, akhirnya si Mas Ahmad ini dijadikan kerjaan yang masih ringan tapi kecil gajinya. Nah, sayangnya selama pekerjaan yang kedua ini dia tuh harus LDR dengan si Mas Ahmad. Karena Mas Ahmad punya kontrakan sendiri di tempat kerjanya sana. Baru 1 bulan kerja di tempat baru, si Ahmad ini udah bawa 2 kali janda anak 4 ke kontrakannya. Dan setelah ketahuan, dimaafin sama Cece Resti. Dan disinilah awal dari semuanya. Mungkin Mbak Resti itu dendam banget sama Ahmad, jadi dia itu kayak balas dendam gitu guys sama cowoknya. Dia pacaran sama temennya dan ketahuan. Lalu si Ahmad ini mohon-mohon minta balikan lagi dan berjanji untuk tidak selingkuh lagi. Tapi Mbak Resti dilarang untuk balas dendam dan dilarang membalas perselingkuhan dari si Ahmad lagi. Nah, nurut-nurut aja Mbak Restinya. Akhirnya dia bilang, oke, kalau kamu udah setia, kamu janji gak gitu-gitu lagi, aku juga bakal setia sama kamu. Hubungan mereka udah mulai baik lagi nih, udah berhubungan baik lagi, udah balikan lagi. Mereka cari pekerjaan baru lagi, tapi sayangnya kali ini mereka juga beda kota lagi guys. Jadi Cece-nya tuh kerja di daerah Changhua, si cowoknya kerja di daerah Nantau. Jadi mereka tuh beda kota. Udah pengalaman dari pengalaman yang pertama, sama Cece-nya ini dikasih kontrakan 1 rumah yang menempati hanya Mas Ahmad aja, dan di seluruh ruangan itu dikasih CCTV supaya Mas Ahmad ini tidak bisa bawa perempuan lagi dan bisa dipantau sama Cece Resti. Dan emang benar si cowoknya nggak berani bawa cewek lari ke rumah gitu ya, tapi sayangnya malah Cece-nya ini yang dimaki-maki dan dituduh ngelon di luar sana. Ahmad tuh selalu maki-maki Cece-nya, katanya kerja nggak halal lah, kerjanya ngangkang sana sini lah, kerjaan nggak bener lah, cewek nggak bener lah. Yang pada intinya si Ahmad ini minta Cece Resti itu untuk kerja di deket cowoknya di daerah Nantau. Ya disetujui sama Cece Resti, daripada kayak gitu mulu gitu kan ya. Jadi dia pindah nih ke Nantau, deket sama si cowoknya, karena dia tuh kerjaannya biasanya di toko Indo, di kebun gitu ya. Dia tuh disuruh kerja di PRT karena cowoknya tuh nggak suka banget si mbaknya ini, Cece-nya ini kerja di toko Indo atau di kebun, dengan alasan katanya suka selingkuh dan juga sering ngangkang sana sini. Bahkan pernah waktu dia tuh mau berangkat kerja dibilang kayak gini guys, lumayan 1 jam 3.000. Dan Cece tuh sakit hati banget dengan kelakuan atau kata-kata si cowoknya ini. Bahkan teman-temannya tuh udah banyak banget yang nyaranin untuk ninggalin si cowok ini karena pertama juga nggak modal, gajinya kecil, maki-maki, sering marah. Pernah suatu ketika pas waktu masih satu kontrakan, katanya guys dia tuh dimasakin karena masakannya nggak cocok, itu katanya masakannya dibuang di kamar mandi sewajan-wajannya. Cowok kayak gini edan sih, gila sih menurut aku. Nggak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai pasangannya sendiri, bahkan makanan pun dibuang sewajan-wajannya. Ini kalau orang-orang kayak gini diterusin pun nggak akan baik. Yang masih pacaran aja kayak gini, apalagi udah menikah. Tidak hanya kelakuannya yang buruk, tapi juga dia itu main tangan guys. Gak cuman mulutnya doang nih yang kotor, tangannya juga ikut nampar, ikut meludahi, ikut jambak, sampai katanya behel giginya Cece-nya itu kena sama mulut sampai berdarah-darah. Dan cowoknya gak minta maaf, ya udah gitu, pikirnya karena jelek aja, bilang dia tuh bilang dia itu ngangkang sana sini, bilang dia tuh perempuan gak bener, tapi tetap aja dihubungin, nanti diblok dicariin lagi. Please guys, kalau kalian tuh nemu laki-laki yang kayak gini, lari sejauh-jauhnya. Kamu tuh di Indonesia ditungguin sama keluarga loh. Kalian tuh di Indonesia ditungguin kepulangan kamu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan utuh. Kamu punya power finansial yang cukup, kamu cantik, kamu bisa perawatan, kamu punya duit, kamu punya gaji, kamu berhak mendapatkan laki-laki yang